wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiarianti dengan NIM A1D118103 dari ruang R003 semester 5. Saya mahasiswa Universitas Jambi Fakultas FK Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video presentasi mengenai pendidikan abad 21 dan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk kepada subbahasan. Nah, jadi ada 3 subbahasan yang akan kita jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama, subbahasan yang pertama adalah guru, generasi Z, dan pembelajaran abad 21. Kemudian yang kedua, tantangan mewujudkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang efektif di era revolusi industri 4.0. Kemudian yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Baik, teman-teman pembelajar, kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang guru. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu abad 21 terlebih dahulu. Nah, abad 21 ini adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada abad ini, terutama bidang ICT, itu bisa membuat dunia semakin sempit. Nah, mengapa demikian? Karena pada abad ini berbagai informasi di berbagai sudut dunia itu mampu diakses secara instan dan cepat oleh siapapun dan kapan saja. Kemudian komunikasi pun dapat dilakukan secara mudah dan cepat, murah kapan saja dan di mana saja. Lalu selanjutnya menurut Susanto pada tahun 2010, beliau mengatakan bahwa terdapat 7 tantangan guru pada abad 21 ini. Yang pertama, teaching in multicultural society, di mana maksudnya di sini adalah mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua, teaching for the construction of meaning, di mana maksudnya adalah mengajar untuk mengkonstruksikan makna atau konsep. Lalu yang ketiga, teaching for active learning, di mana maksudnya adalah mengajar untuk pembelajaran aktif. Selanjutnya yang keempat, teknologi dan teaching, artinya mengajar dan teknologi. Lalu yang kelima, teaching with new view about abilities, di mana maksudnya adalah mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan atau keterampilan. Selanjutnya yang keenam, teaching and choice, artinya mengajar dan pilihan. Selanjutnya yang terakhir, teaching and accountability, artinya mengajar dan akuntabilitas. Nah, ketujuh tantangan tersebut haruslah diwujudkan oleh kita sebagai seorang guru atau sebagai calon seorang guru untuk menghadapi abad ke-21 ini yang kita rasakan saat ini. Teman-teman pembelajar, kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini biasa kita kenal terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi profesional. Nah, pada kompetensi ini sekurang-kurangnya itu meliputi yang pertama, menguasai mulai dari bidang studi, metodologi, struktur, materi kurikulum, serta mengorganisasikan kurikulumnya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi TIK dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui PTK atau penelitian tindakan kelas. Lalu selanjutnya ada kompetensi pedagogik. Nah, pada kompetensi ini sekurang-kurangnya itu meliputi yang pertama, guru bisa memahami karakteristik peserta didik. Selanjutnya, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik. Lalu memahami juga gaya belajar peserta didik. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah itu, menguasai teori dan prinsip pembelajaran yang akan dilakukan saat pembelajaran nanti. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum, merancang pembelajaran, sampai kepada melaksanakan, dan terakhir mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, itu pada kompetensi ini sekurang-kurangnya meliputi pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,
arif dan wibawa. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didiknya, lalu memiliki sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian dan bertutur bahasa yang baik, lalu mengevaluasi kinerja sendiri, selanjutnya yang terakhir mengembangkan diri secara berkelanjutan atau kontinu. Lalu yang terakhir ada kompetensi sosial. Nah, pada kompetensi ini sekurang-kurangnya meliputi pertama, guru itu harus berkomunikasi secara efektif dan empatik terhadap peserta didik, orang tua maupun orang lain. Yang kedua, guru harus berkontribusi terhadap pengembangan sekolah dan berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional maupun nasional. Lalu guru memanfaatkan ICT untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang terakhir, guru itu memiliki sikap, perilaku, etika, dan tata cara bertutur bahasa yang baik. Baik, teman-teman pembelajar, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu mengenai orientasi guru pada abad 21, di mana sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa tuntunan dunia internasional terhadap guru pada abad ini sangat rumit atau tidaklah ringan. Nah, oleh karena itu, guru diharapkan mampu menciptakan atau menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu pada 4 pilar pendidikan, di mana pilar pendidikan yang pertama yaitu learning to know. Artinya proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara pemerolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didiknya bekal-bekal ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, learning to do, yaitu belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, bisa diperoleh dalam pembelajarannya, siswa mampu menggunakan berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkret. Selanjutnya ada learning to live together, yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan kepada peserta didiknya untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga terciptanya kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama manusia. Dan yang terakhir, learning to be, yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri. Sejalan dengan itu, maka diperlukannya sebuah literasi, misalnya saja literasi digital. Nah, berikut adalah manfaat penggunaannya. Dengan literasi digital, kita mampu menggunakan media digital secara sehat, cerdas, dan tepat. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lebih luas dan mengelola informasi dengan lebih bijak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kemudahan mengakses konten-konten positif. Baik, selanjutnya kita beralih kepada materi berikutnya, yaitu mengenai generasi Z. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui tentang teori generasi. Teori generasi di sini terbagi menjadi 5 generasi manusia yang berdasarkan tahun lahirnya. Yang pertama ada generasi baby boomer, di mana generasi ini lahir setelah Perang Dunia Kedua, memiliki banyak saudara, kemudian dari banyaknya pasangan, sehingga mereka berani untuk mempunyai banyak keturunan. Yang kedua, generasi X, di mana generasi ini merupakan awal dari penggunaan PC, personal computer, lalu video games, TV kabel, dan internet. Selanjutnya ada generasi Y. Generasi ini biasa kita sebut dengan generasi milenial. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan media sosial lainnya. Kemudian ada generasi Z. Generasi Z ini disebut juga dengan generation, generasi net atau generasi internet. Nah, mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tetapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Lalu selanjutnya yang terakhir ada generasi Alpha. Nah, generasi ini lahir setelah generasi Z, dan generasi ini sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar. Jadi rata-rata orang tuanya itu kaya.
Kita beralih ke slide berikutnya, yaitu mengenai karakteristik dan statistik generasi Z. Nah, yang pertama itu karakteristik generasi Z, di mana meliputi yang pertama fasih teknologi. Nah, mereka ini adalah generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Lalu yang kedua, sosial. Mereka sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan di mana saja dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, ekspresif. Nah, mereka cenderung toleran dengan perubahan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Lalu yang keempat, multitasking. Disebut demikian karena mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Selanjutnya yang kelima, cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain, atau disebut juga dengan fast switcher. Lalu yang terakhir itu mereka senang berbagi. Selanjutnya statistik generasi Z. Hasil riset yang dilakukan pada tahun 2017 kemarin, di mana rata-rata generasi Z pada saat ini yaitu mereka waktunya dalam per hari itu lebih banyak untuk menonton televisi. Nah, anak SMP menghabiskan 3-5 jam per hari untuk menonton televisi. Acara televisi kartun atau animasi yang sering mereka tonton. Dan adapun responden dengan tingkat pendidikan SMA dan kuliah itu lebih memilih menonton sinetron atau serial film di televisi. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu mengenai orientasi pembelajaran abad 21. Nah, pertama itu ada keterampilan dan pengetahuan abad 21 yang merujuk kepada peserta didiknya. Di sini ada 3 subjek inti pendidikan abad 21. Nah, yang pertama itu ada life and career skills, di mana ini meliputi 1. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kedua, memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri. Yang ketiga, interaksi sosial dan antar budaya. Yang keempat, produktivitas dan akuntabilitas. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada learning and innovation skills, di mana ini meliputi pertama, berpikir kritis dan mengatasi masalah. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir ada information media dan teknologi skills. Artinya keterampilan media dan keterampilan teknologi maksudnya dan media informasi, di mana meliputi pertama, literasi informasi, yang kedua literasi media, yang ketiga literasi ICT. Baik, selanjutnya di dalam orientasi pembelajaran abad 21 ini terdapat unsur-unsur atau sistem yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penguasaan konsep pendidikan dan keterampilan pengetahuan abad 21. Nah, yang terbagi menjadi 4. Pertama itu ada standarisasi penilaian, yang kedua kurikulum, yang ketiga pengembangan profesionalisme pendidik, dan yang terakhir pembelajaran inovatif. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu mengenai pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Pertama, kita jelaskan dulu pendekatan saintifik atau scientific approach. Nah, pendekatan ini sering digunakan dalam pembelajaran dengan dikemas secara berurutan. Yang pertama itu mengamati atau observing, di mana kompetensi yang dikembangkan pada langkah ini yaitu melatih kesungguhan, kelatihan, dan mencari informasi. Kemudian menanya atau questioning, di mana kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan masalah atau merumuskan pertanyaan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, di mana kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, saling menghargai pendapat orang lain, kemudian kemampuan berkomunikasi, lalu menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi dalam berbagai cara yang mereka pelajari, kemudian mengembangkan kebiasaan belajar dan mengajar sepanjang hayat. Lalu yang keempat,
itu mengasosialisasikan atau mengolah informasi, di mana kompetensi yang akan dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, dan kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu selanjutnya mengkomunikasikan, yakni kompetensi yang akan dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat secara singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu penilaian autentik atau authentic assessment. Nah, penilaian autentik ini adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, secara konseptual, penilaian autentik ini lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda berstandar sekalipun. Nah, adapun jenis-jenis penilaian autentik, yang pertama itu penilaian kinerja. Nah, penilaian ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai guru. Nah, yang kedua itu penilaian proyek. Nah, penilaian ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu yang telah diberikan sebelumnya. Lalu yang ketiga, penilaian portofolio, di mana merupakan penilaian atas kumpulan artefak dan menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Selanjutnya yang keempat, ada penilaian tertulis, di mana ini berbentuk tes tertulis yang bentuknya uraian atau esai menurut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mengintensis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah mereka pelajari. Kita beralih pada slide berikutnya, yaitu mengenai tantangan mewujudkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang efektif di era revolusi industri 4.0. Nah, di mana yang pertama itu ada peserta didik abad ke-21 dan pola pikir guru. Nah, implikasi penting bagi guru dan sekolah adalah bahwa pembelajaran harus merujuk pada 4 karakter belajar abad 21, yaitu yang biasa kita kenal dengan 4C, di mana 4C ini yang pertama critical thinking dan problem solving, yang kedua creative and innovation, yang ketiga collaboration, dan yang keempat communication. Lalu sejalan dengan itu, pola pikir dan perilaku guru hendaknya bersesuaian dengan pola pikir yang dikembangkan oleh kurikulum 2013. Nah, tuntunan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan sebuah keniscayaan. Lalu yang kedua itu ada tantangan pemilihan dan pengembangan bahan ajar. Nah, berkenaan dengan pemilihan buku sebagai bahan ajar, ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, dan yang ketiga prinsip kecukupan. Lalu selain kemampuan memilih, guru juga dituntut memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sebagai bidang kajian, pengembangan bahan ajar, mempelajari prinsip dan prosedur perancangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai bahan ajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 2 bahan ajar bahasa Indonesia. Yang pertama itu bahan ajar bahasa Indonesia yang berwawasan pendidikan multikultural. Nah, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu dalam suasana multikultural menuntut guru memiliki pemahaman lintas budaya, di mana nilai pendidikan multikultural dapat diintegrasikan wacana atau teks, kemudian latihan, tugas, maupun soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, kemudian ada selanjutnya bahan ajar bahasa Indonesia bermuatan kecerdasan ekologis. Nah,
pengintegrasian nilai kecerdasan ekologis dalam buku teks bahasa Indonesia itu disajikan dalam bentuk wacana, latihan dan tugas, soal maupun di bagian-bagian lain seperti judul, prakarta, dan petunjuk. Selain itu, dalam buku tersebut juga dimasukkan atau dilengkapi dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kecerdasan ekologis. Baik, teman-teman pembelajar, kita beralih kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu arti dari basis. Nah, kata basis dalam KUBI artinya dasar atau asas. Nah, jadi pembelajaran berbasis teks ini dapat dinyatakan pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar, asas, pangkal, dan tumpuannya. Nah, adapun teks dalam kurikulum 13 sekarang ini yang kita implementasikan atau yang biasa kita lakukan itu adalah berbentuk tulisan, lisan, dan bahkan multimodal yang berupa gambar. Lalu, hasil kajian terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI kurikulum 13 ini bahwa teks dipelajari sebagai pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Teks pada kurikulum 2013 ini, teman-teman, dapat juga dibedakan menjadi teks sastra dan teks non-sastra. Nah, adapun kurikulum 2013 ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia termasuk sastra sebagaimana pada kurikulum sebelumnya. Nah, karena tidak semua dijelaskan, maka membahas substansi teks dalam kurikulum ini biasanya hanya berdasarkan interpretasi terhadap kompetensi dasar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, literasi baca tulis mungkin diperlukan. Nah, berikut akan dipaparkan manfaatnya. Dengan kecakapan baca tulis, kita dapat memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio, video, dan gambar. Juga dapat menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan. Baca tulis itu merupakan pintu masuk ke dunia pengetahuan dan 5 kecakapan literasi lainnya loh. Kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai hasil analisis. Nah, hasil analisis di sini didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di sekolah Liberty Middle School dari Ohio, Amerika Serikat. Nah, di mana peneliti itu menemukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis teks. Mereka jadikan sebuah mata pelajaran di sana. Di sini ada 5. Yang pertama itu reading dan writing. Adapun kegiatan siswanya di dalam kelas, yang pertama itu anak-anak membaca teks. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi, demonstrasi, lalu tanya jawab, dan kemudian dikaitkan dengan pembelajaran menulis. Yang kedua itu moving class, di mana kegiatannya siswa selalu bergerak menuju ke kelas sesuai dengan jadwalnya, sedangkan guru tetap berada pada kelas yang menetap. Selanjutnya itu ada team teaching, di mana ketika mengajar, guru selalu berkolaborasi dengan guru lain atau guru memiliki asisten. Nah, di dalam kelas ini terdapat 2 guru, yakni guru utama dan guru pendamping. Nah, guru utama ini bertugas untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran sejak perencanaan sampai evaluasi. Sedangkan guru pendamping bertugas mendampingi guru utama ketika menghadapi proses belajar mengajar. Selanjutnya yang keempat yaitu portofolio. Nah, di dalam kelas ini siswa memiliki dokumen-dokumen yang telah disimpan pada masing-masing loker di dalam kelas mereka. Nah, setiap kali mereka memiliki karya baru, mereka akan memasukkan karya itu ke dalam dokumen tersebut. Nah, karya-karya inilah yang nantinya akan mereka diskusikan bersama teman, bersama guru untuk dilakukan sebuah perbaikan jika karya tersebut mengalami kesalahan atau terdapat kelemahan yang telah mereka buat sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu pajangan hasil karya siswa. Nah, pajangan hasil karya siswa ini
dari berbagai mata pelajaran itu ditempel pada sepanjang dinding sekolah. Nah, karya-karya itu biasanya terdiri atas peta timbul, hasil melukis, puisi, bagan, dan lain sebagainya. Nah, karya-karya itu ditata dengan rapi. Kemudian memang dinding itu disiapkan untuk atau didesain untuk ditempeli khusus karya-karya siswa yang mereka buat. Setelah diketahui beberapa hasil penelitian yang telah saya tunjukkan di slide sebelumnya, maka muncullah sebuah usul implementasi pembelajaran berbasis teks yang diharapkan mampu dilakukan pada kurikulum 2013 di Indonesia. Nah, usul-usul ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu penambahan penjelasan khusus mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, keseimbangan teks sastra dan teks non-sastra. Kemudian yang ketiga, penyediaan bacaan dan media. Yang keempat, penghargaan terhadap karya siswa. Yang terakhir, penghargaan terhadap kreativitas guru. Nah, kelima usulan ini diharapkan akan diimplementasikan di kurikulum 2013 kompetensi dasar bahasa Indonesia, sehingga akan menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih unggul lagi, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Baik teman-teman, kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran berbahasa Indonesia berbasis teks. Nah, yang pertama itu ada peserta didik mengidentifikasi informasi suatu teks. Yang kedua, peserta didik menelaah struktur teks. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks. Yang keempat, peserta didik memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia dalam teks. Lalu yang kelima, peserta didik membedakan jenis teks yang satu dengan jenis teks yang lain. Lalu yang terakhir, peserta didik membuat sebuah teks. Selanjutnya kita beralih pada slide tentang bekal pengetahuan yang penting dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sebelum guru mengajarkan bahasa Indonesia berbasis teks, guru itu harus memiliki kemampuan ini dulu, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Nah, yang pertama, bekal pengetahuan pertama yang harus dimiliki oleh guru, yaitu guru memahami jenis-jenis teks yang harus dipelajari oleh peserta didiknya dalam satuan pendidikan tertentu. Yang kedua, guru harus memahami ciri-ciri setiap jenis teks. Yang ketiga, guru harus memahami ciri struktur setiap jenis teks. Yang keempat, guru harus memiliki atau memahami ciri unsur-unsur bahasa setiap jenis teks. Dan yang terakhir, guru harus memahami keseluruhan setiap jenis teks. Nah, sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran akan tercapai atau diwujudkan dengan baik dan lancar. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pembelajar semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian kata-kata dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.